Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepengurusan Ka'bah. Bahwa adanya Ka'bah membuat kota Mekah menjadi pusat agama orang Arab dan pusat perdagangan. Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam masih tetap utuh hingga dipugar oleh orang-orang Amalik dan kemudian Banu Jurhum. Tugas menjaga dan memelihara Ka'bah menjadi rebutan antar kabilah Arab karena mereka memberikan kehormatan dan hak istimewa. Ketika persoalan-persoalan dan urusan Ka'bah ditangani oleh Qusay bin Kilab, dan pada abad kedua sebelum Hijriah bangunannya diruntuhkan untuk dibangun kembali. Bangunan Ka'bah kemudian diperindah dan diatapi dengan kayu, ranting-ranting dan daun kurma, dan di sampingnya dibangun Dar an-Nadwa, yakni sebuah bangunan tempat administrasi Ka'bah, dan dipusatkan sebagai tempat musyawarah pemimpin dan para sahabatnya. Dan Qusay kemudian membagi wilayah sekitar Ka'bah kepada suku-suku Quraisy. Dan setelah itu, masing-masing suku mendirikan bangunannya di sekitar Ka'bah. Tak kala Nabi Muhammad SAW lahir, kepengurusan Ka'bah berada di tangan keluarga yang melahirkannya. Kakeknya adalah kepala terhormat dari masyarakat agama di sekitar Ka'bah. Pada waktu Nabi Muhammad masih hidup atau masih muda, Ka'bah mengalami kerusakan. Dan untuk pembangunannya, tugas dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah. Yang membangunnya adalah tukang-tukang dari negara Romawi dan negara Mesir. Dalam pembangunan itu, Nabi Muhammad SAW sendiri mengambil bagian dengan memikul batu di atas pundaknya. Ketika pembangunan selesai, terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah itu tentang kabilah manakah yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan perselisihan ini dapat diselesaikan dengan bijaksana oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Ka'bah sebelum Islam mempunyai kedudukan tertentu di mata orang Arab, sebagaimana juga umat Islam. Mereka menganggap Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ka'bah dibangun oleh nenek moyang bangsa Arab dengan agama yang juga diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi anehnya, bangunan Ka'bah itu juga mempunyai kedudukan tertentu yang sangat agung di mata orang-orang non-Arab seperti Persia, India, Yahudi, dan Nasrani. Dan menurut Muhammad Farid Faji, orang-orang Hindu beranggapan bahwa Roh Siwa salah satu dari Trimurti yang pernah menyatu dengan Hajar Aswad ketika ia dan istrinya berkunjung ke negeri Hijaz. Orang-orang Saibah, yaitu orang-orang penyembah bintang dari bangsa Persia dan Kaldea, dan mereka menganggapnya sebagai salah satu
dari 7 bangunan yang sangat agung dalam pandangan agama mereka. Orang-orang Persia yang bukan Saibah menghormati Ka'bah karena mereka menganggap bahwa roh Hormuz menetap di Ka'bah. Oleh karena itu, mereka juga melakukan haji ke sana, serta orang-orang Yahudi menghormati Ka'bah, dan mereka menyembah Allah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sana terdapat patung dan berhala mereka. Di antaranya adalah patung Nabi Ibrahim alaihissalam dan patung Nabi Ismail alaihissalam yang memegang anak panah. Orang-orang Arab sendiri mempunyai 360 berhala, satu untuk sehari mengelilingi patung dewa utama yakni Hubal. Dan disebutkan bahwa orang yang pertama kali menempatkan berhala di sana adalah Amru bin Luhai, seorang pembesar kabilah Khuza'ah, ketika ia menjadi penguasa Ka'bah. Sebelum Islam, Ka'bah sudah diziarahi oleh orang-orang dari segala penjuru Arab. Mereka menghormati bulan ziarah atau bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Mereka juga menghormati bulan Rajab, yang mereka menyebut bulan-bulan itu sebagai bulan Allah. Pada bulan-bulan yang juga disebut sebagai bulan haram atau suci, di mana orang-orang Arab melemparkan senjata-senjata mereka. Dan pada bulan-bulan suci itu tidak ada peperangan di antara mereka, yang kemudian Islam menetapkan kembali kesucian bulan-bulan itu. Demikianlah kisah kepengurusan Ka'bah.